Namaku Jiang Ming. Aku adalah orang jahat. Sebuah peluru, menekan pelatuk 5 kali berturut-turut, probabilitas tidak berbunyi, hanya 16,67%. Jika aku masih bisa hidup, setelah itu aku pasti akan menjadi orang baik. Dalam hidupku ini sudah terlalu banyak orang yang aku sakiti. Maaf Yongzi. Di kehidupan sebelumnya, kamu terjebak di lubang lumpur, aku mengambil uang tutup mulut 100.000 yuan. Pada akhirnya bahkan tidak membantu mengurus jenazahmu. Jika ada kesempatan lagi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ayah. Maaf aku harus mendengarkan perkataanmu. Tidak boleh karena mengincar 500.000 untuk Su Hengyuan masuk penjara, Hari masuk penjara, menyebabkanmu terkena serangan jantung dan meninggal. Ayah Yongzi, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan menjadi orang baik, kamu tahu apa yang terjadi padaku, setelah itu, Jiang Ming, mulai hari ini kamu adalah Heng Yuan Real Estate petarung terbaik. terima kasih Kak. Jiang Ming, rumahmu tidak dibangun begitu saja, uang ini. Tapi ini tabungan seumur hidupku. Jiang Ming, kamu hanya anjing di sampingku. Masih berani melapor grup Heng Yuan kami, meskipun semua kejahatan dilakukan oleh aku. Tapi masyarakat semua akan mengira kamu Jiang Ming, berutang kepada mereka, uang penggusuran lebih dari 1 miliar. Tak disangka, aku hidup menjadi orang sampah, aku menjadi orang yang dibuang oleh kapital, membantu mereka menanggung kesalahan. Aku, Jiang Ming, adalah orang sampah. Empat tembakan. Tuhan, kamu ingin aku hidup sekali lagi? Aku tidak mati. Ini adalah asrama proyek 10 tahun lalu aku terlahir kembali. Terima kasih Tuhan. Di kehidupan ini, pasti tidak akan mengambil jalan yang salah lagi. Aku pasti akan menjadi orang baik. April kedua. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Hari ini, hari Liong jatuh ke dalam lubang. Ming, kamu sudah bangun. Aming, kamu sudah bangun. Shisanyi. Aming, cepat, biar aku lihat. Aming, kamu tidak apa-apa, benar-benar bagus. Shisanyi, jangan peluk aku dulu, boleh? Song Shue. Dia adalah yang menjual makanan kotak di lokasi konstruksi, semua orang memanggilnya Shisanyi. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu merawatku seperti saudara kandung. Aku menggantikan Shu Hengyuan untuk kesalahan. Setelah mengambil jalan yang salah kami tidak pernah bertemu lagi. Maaf ya. Aku juga terlalu khawatir. Aku baru mendengar dari teman kerja kamu pingsan di lokasi konstruksi. Sangat membuatku khawatir. Oh, tidak apa-apa, Shisanyi, aku hanya terkena heat stroke. Ayo. Lihat kamu. Kamu sudah pingsan. Masih bilang tidak ada masalah. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, karena aku terkena heat stroke, Liong bekerja sendiri akhirnya jatuh ke dalam sumur. Sekarang juga tidak ada orang. Kamu lepaskan bajumu. Shisanyi, ini tidak baik, kan? Tante Shi, kayaknya nggak baik deh. Dasar kamu. Sama aku kok masih sungkan.
Takut apa sih? Suruh kamu lepas baju, itu biar aku bersihkan badanmu, biar kamu lebih enakan. Bukan, Tante Shi. Oh, maksudnya begitu. Aku. Sebenarnya nggak usah, aku ada urusan mendesak, aku duluan. Bukan, Ah Ming. Maaf ya, Ah Ming, kamu jangan terlalu capek-capek. Soal biaya rawat inap ayahmu, aku akan urun sama teman-teman kerja. terima kasih. Ah Ming, kamu juga lagi sakit. Asrama ini malah mati lampu. Kamu malam ini menginap di rumahku saja. Kamu malam ini tinggal di rumahku. Di kehidupan sebelumnya, Li Yong mati di lokasi konstruksi, aku mengambil uang tutup mulut dari kepala kontraktor sebesar 100.000 yuan. Baru bisa membayar biaya rawat ayah. Lalu kali ini bagaimana? Merasa tekad Anda untuk hidup kembali dan ingin menjadi lebih baik, membuka fungsi upgrade kehidupan untuk Anda. Siapa yang bicara? Upgrade. Apa maksudnya ini? Ini kartu upgrade yang diberikan sistem untuk Anda. Kartu upgrade. Bukan benda ini gunanya apa sih? Anda hanya perlu menaruh kartu ini pada benda yang ingin Anda upgrade, lalu bisa upgrade benda itu. Benar atau bohong? Wah, benar, pagar kecil jadi iPhone? Sekarang diberikan 3 kartu untuk Anda. Jika melakukan hal baik bisa mendapat tambahan 1 kartu. Cuma 3 kartu? Aku pakai 1 kartu, langsung jadi HP, ini aku. Kartu ini terlalu hebat ya. Aku mau ubah 10 yuan jadi 100.000 yuan. Begini biaya medis ayahku bisa tertolong. Halo, Kakak Jiang, ada masalah. Liong terjebak di lubang lumpur. apa? Mana tim penyelamat yang dipanggil mandor? Ya, sudah tidak bisa lagi. Jiang datang. Jam 2, kok tidak sesuai? Di kehidupan sebelumnya, Mandor bilang Li Yong jatuh sekitar jam 4, ada apa ini? Kenapa Yongzi bisa turun? Jiang Mingbor kita yang sedang dikerjakan jatuh ke sumur, penjaga air di proyek ini juga tidak ada, mandor bilang. Kalau bisa mengambilnya diberi uang 100.000. Aku ingat sebelum Yongzi turun ke sumur dia seperti mengomong sesuatu, katanya ayah Jiang Ming butuh 100.000 untuk berobat. Sebagai saudara, harus membantu dia. Lalu Yongzi pun. Tapi apa? Kalau dia jatuh ke sumur lumpur, siapa bisa menyelamatkan? Ternyata Yongzi melakukan ini untuk ayahku. Bagus, Mandor ini ternyata menipu aku. Li Yong yang bodoh ini. Jiang. Saudara, di kehidupan sebelumnya aku gagal menyelamatkanmu, hidup kembali sekali harus menyelamatkan nyawamu. Cepat, siapkan pakaian selam untukku. Aku turun sekarang untuk menyelamatkan orang. Jiang, bagaimana kalau kita tunggu lagi? Mandor sudah pergi memanggil tim penyelamat. Di kehidupan sebelumnya Mandor tidak memanggil siapa-siapa. Yongzi mati karena kekurangan oksigen, tidak bisa tunggu lagi. Kalau tunggu orang datang oksigen Yongzi sudah habis duluan. Cepat, Jiang Ming, jangan, pasti tidak boleh. Sumur ini kedalamannya 70 meter. Tekanan udara untuk menyelam saja sudah bisa membunuh orang. Ya, Jiang, kamu sekarang masih sakit apalagi harus menarik orang lain naik. Paling tidak perlu tenaga 250,300 kg untuk bisa melakukan itu. Lalu Yongzi tidak diselamatkan? Jiang Ming tapi tidak bisa mengorbankan nyawa kamu juga. Aku sudah mati sekali. Di kehidupan ini jadi orang baik pasti tidak akan mati. Karena sistem bilang apa saja bisa ditingkatkan. Tidak tahu apakah termasuk manusia sistem aku ingin meningkatkan diriku sendiri. Terdeteksi bahwa Anda ingin meningkatkan tubuh fisik. Sekarang semua kemampuan tubuh Anda telah ditingkatkan 10 kali lipat. Sekarang kekuatan maksimal Anda adalah 1 ton.
Ternyata, kekuatan 1 ton sekitar sama dengan seekor beruang. Dengan kekuatan ini pasti bisa menyelamatkan Yongzi dari sumur cepat. Siapkan pakaian selam untukku. Jiang Ming, kamu belum pernah jadi penyelam, yakin mau turun ke sumur ini bukan main-main. Jangan bicara lagi. Sekarang Yongzi sendirian di bawah. Bayangkan betapa tak berdayanya dia. Aku dan semua orang sudah bekerja bersama di lokasi konstruksi selama 5-6 tahun. Jika salah satu dari kalian jatuh, aku akan menyelamatkannya. Karena Jiang Ge sudah bilang begitu. Jiang Ge, kamu ikat tali pengaman ini. Ketika situasinya tidak baik, kamu tarik talinya. Saudara, meski harus mempertaruhkan, nyawa akan menarikmu ke atas. Baik. Jiang Ming, kamu tenang saja, kami tidak akan melepaskan tangan meski mati. Selesai. Jiang Ming. Liu, jangan berteriak lagi. Lubang ini kedalamannya lebih dari 70 meter. Jiang sudah pasti tidak selamat. Oksigen mereka hanya bisa bertahan 20 menit lagi. Nanti tim penyelamat datang. Jiang dan Liong masih bisa diselamatkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Bos, Jiang Ming baru saja turun untuk menyelamatkan Liong. Talinya putus. Sekarang Jiang Ming juga terjebak di bawah. Apa? Ya, bos. Bos. Lalu, tim penyelamat sekarang sampai di mana? Tim penyelamat sedang di jalan. Tapi macet. Aku hanya ingin Liong mati. Kenapa Jiang Ming yang bodoh ini juga ikut turun? Sudah. Mereka dua adalah teman. Sudah mati. Tidak perlu khawatir mereka akan membuat masalah. Bos, kamu harus mencari cara. Oksigen mereka hanya bisa bertahan 20 menit lagi. Apalagi yang bisa aku lakukan? Tim penyelamat tidak bisa datang. Lubang sedalam lebih dari 70 meter itu. Dia adalah Superman. Juga akan mati kehabisan udara di bawah. Cepat, selamatkan dia. Ini tidak mungkin. Ini. Teman-teman bawa Yong ke rumah sakit cepat. Mandor, mari kita mencari tempat yang tenang, mari kita bicara. Bicara tentang apa? Bicara saja, bicara. Bicara ya bicara. Kemana? Mandor, kamu tidak memanggil tim penyelamat untuk menyelamatkan Liong, benar, kan? Ada apa? Jiang Ming, kamu mau memberontak? Aku tidak percaya dengan begitu banyak orang di pihakku, masih tidak bisa mengalahkanmu. Serang dia. Bunuh dia. Ayo. Lihat apa lagi? Serang. Wah, memang tubuh yang sudah ditingkatkan. Kalau tidak mengurangi tenaga sedikit, pukulan ini bisa saja membunuh orang. Serang. Jangan datang. Aku sudah latihan. Iya. Katakan, kenapa kamu ingin hidup Liong? Katakan. Kakak Jiang, aku salah. Aku juga hanya menjalankan perintah bos Heng Yuan Real Estate yang menyuruhku melakukannya. Heng Yuan Real Estate lagi? Jiang Ming, kamu hanya seekor anjing di sisi saya, bahkan berani melapor ke grup Heng Yuan kami. Shu Heng Yuan. Kamu tidak menyangka, kan? Aku hidup kembali sekali lagi, di hidupku ini. Pasti tidak akan membiarkanmu.
Pak Jiang. Kakek Jiang. Aku salah. Anggap saja aku seperti angin, lepaskan saja. Boleh saja aku melepaskanmu? Tapi, Mengerti? Mengerti. Di dalam ini ada 500.000 rupiah. Ini semua harta bendaku. Tolong lepaskan aku. pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, aku pergi. Boleh saja aku melepaskanmu. Tapi keadilan tidak akan melepaskanmu. Halo, halo. Saya ingin melaporkan mandor kami. Selamat, Anda telah mengubah takdir dan menyelamatkan Liyong. Hadiah, 1 kartu upgrade. Wah, benar-benar muncul kartu entah dari mana. Kalau kekuatanku jadi 10 kali lipat, maka saldo rekening bankku juga bisa 10 kali lipat. Berarti aku punya 5 juta rupiah dong, kalau di-upgrade lagi. Itu jadi 50 juta rupiah. Sistem. Aku mau upgrade kartu bank? Sistem ini menolak. Kartu upgrade hanya bisa digunakan saat Anda tulus berbuat baik, menolak spekulasi dan kecurangan. Bukan, tapi ini keterlaluan. Ah, sudahlah. Dengan 500.000 rupiah ini, bisa untuk menyelamatkan ayahku dan Yongzi. Lumayan juga. Hehe. Jika Xu Hengyuan benar-benar ingin membunuh Liyong, pasti tidak akan sesederhana ini. Meskipun kekuatanku sekarang sangat kuat, tapi dengan kekuatanku sendiri, pasti bukan lawan dari grup Hengyuan. Aku harus memikirkan cara apa yang ada, melakukan hal-hal baik, mendapatkan beberapa kartu upgrade. Wah, lihat. Sungguh cantik, benar ya? Bentuk tubuh dan wajahnya ini. Luar biasa. Pria tidak pernah menoleh ke belakang. Kecuali ada wanita cantik. Lin Yalan. Aku ingat dia adalah ratu sekolah di SMA kami, di kehidupan sebelumnya. Sepertinya di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai di pinggiran kota, bunuh diri. Jiang, Apa yang kamu lihat? Ini pacarku. Anak Su Hengyuan. Su Hengtian, mengandalkan statusnya sebagai anak orang kaya, telah menyakiti banyak wanita. Ternyata Lin Yalan bunuh diri karena dia. Su Hengtian, aku mengenalimu. Kamu, berhenti. Sial, aku dikenali. Halo, bolehkah aku pinjam sepedamu? Tadi itu teman baikku, aku harus menyelamatkannya. Aku mohon pada kalian. Boleh-boleh saja. Tapi pakai sepeda ini, bisa kejar mereka nggak? Tenang, aku punya cara. Nanti aku kembalikan. Berdiri, peningkatan. Xu Hengtian. Kau tidak menyangka, aku tahu lokasi kejahatanmu, kan? Lokasi proyek terbengkalai di pinggiran timur, teman sekelas lama. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan kau dihina. Sialan. Wah, nggak nyangka dikenali. Anak itu, aku lihat juga nggak kenal. Tenang saja, Tuan Muda. Kita sudah meninggalkannya. Lihat sekarang. Tuan muda, sekarang kita ke villa di luar kota. lepaskan aku. Enggak. Aku justru suka yang seperti ini, sensasi seru di luar. Lagi pula gedung terbengkalai ini milik keluarga Shu. Siapa sangka aku di sini? Bawa masuk. Aku sudah nggak sabar. Ayo, ayo, ayo. Lepaskan aku. Gadis yang baik, harus dinikmati pelan-pelan. Ah. 1, 2. Lin Yalan. Aku tak akan biarkan sesuatu terjadi padamu. Xu Hengtian. Lepaskan gadis itu. Lepaskan gadis itu. Singkirkan tangan kotormu. Kamu anak laki-laki tadi, siapa kamu? Kamu kenal aku? Hei, bukan aku sedang bicara denganmu. Kamu sedang memotret apa? Aku ingin menyimpan bukti kejahatanmu. Aku? Halo, tim penegak hukum. Sekarang aku akan melaporkan. Anak dari ketua grup Hengyuan? Xu Hengtian menculik gadis di jalanan.
Sekarang aku akan kirim lokasinya kepadamu. Bukan kamu. Kamu gila ya? Kamu berani telepon minta bantuan? Hei Long, sebelum tim penegak hukum datang, rebut ponselnya untukku. Ya Tuan Serang. Menghadapi kalian para penjahat, Sama sekali tidak perlu menahan tenaga. kalian sekumpulan sampah. Sekelompok orang tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tuan siapa sangka dia begitu jago bertarung. Kamu bodoh ya? Ambil senjata. Hanya kamu? Masih ingin jadi pahlawan? Meskipun kekuatanku sekarang besar, tapi akhirnya tidak bisa menandingi pisau. Serahkan ponselnya. Aku masih bisa memaafkan nyawamu. Tidak mungkin. Hei Long, bunuh dia untukku. Hei. Tunggu dulu. Main pisau, ya? Bocah, kamu berencana menggunakan ini? Alat untuk mengupas buah? Bermain nyawa dengan kami? Sudah disepakati, ya? Sebentar lagi, jangan ada yang lari. Tenang saja. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu berpura-pura, bagaimana bermain nyawa dengan kami. Ini adalah kartu upgrade terakhir. Ayo. Aduh, kamu lagi main sulap di sini? Ayo. Berhasil mengalahkan satu preman. Langkahmu di jalan kebaikan semakin maju. Hadiahnya satu kartu upgrade. Apa? Aku lagi bingung cari tempat buat dapetin kartu upgrade. Kenapa aku rasanya menggigil semua? Bos, kita masih lanjut nggak? Kamu gila? Nggak lihat bos langsung kena gebuk? Ngapain lanjut? Cepetan pergi. Bukan, Anda membantu para preman mewujudkan keinginan untuk bertobat. Langkahmu di jalan kebaikan semakin maju. Hadiahnya satu kartu upgrade. Aku bilang kalian ini penjahat. Kalau jadi penjahat, jadi yang total. Karena kalian beberapa. Aku jadi kehilangan beberapa kartu upgrade. Su Heng Tian. kalau gitu, aku ambil balik sedikit darimu. Jangan mendekat, aku. Jiang Ming, lari cepat. Dia punya pistol. Aku akui kamu memang jago bertarung. Tapi itu ada gunanya apa? Matilah. Matilah. Jiang Ming, Lihat kan. Inilah akibatnya jika melawan aku. jangan. Jiang Ming, kamu baik-baik saja. Jiang Ming, Kamu kenal dia? Dia siapa? Dia hubungan apa dengan kamu? lepaskan aku. Keras kepala. Oke, nanti aku ambil ponselnya, kita pindah ke tempat lain, aku lihat mulutmu masih keras atau tidak. Jiang Ming, Su Heng Tian, kamu mau apa? Ini tidak mungkin. Tembakan saya sebelumnya pasti mengenai. Jiang Ming, cepat lari. Dia punya pistol. Matilah. Terdeteksi Anda mengalami krisis kematian. Pakaian atas Anda telah di-upgrade menjadi rompi anti peluru. Bagus, Jiang Ming, kamu masih hidup. Yalan. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Untung saat itu Yalan berteriak. Kalau tidak, aku pasti tidak bisa bereaksi cepat. Ini bagaimana bisa? Aku pasti sudah mengenai. Ini tidak mungkin. Rompi anti peluru ini bagus ya? Sama sekali tidak sakit. Rompi anti peluru ini menggunakan polimer ultra tinggi teknik armor komposit keramik, telah melewati sertifikasi perlindungan tingkat atas. Dapat efektif menahan peluru armor piercing 7,62 mm. Dalam tembakan langsung pada jarak 5 meter. Wah,
Peluru armor piercing pun bisa ditahan. Makanya tidak apa-apa. Barusan kamu benar-benar beruntung. Hehehe, aku baik-baik saja. Ayo, pukul aku. Ini tidak mungkin. Aku. Bajumu terbuat dari apa? Buatan Daxia. Syukurlah kamu baik-baik saja. Jiang Ming, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Angkat tangan. Jangan bergerak. Angkat tangan, jangan bergerak. Itu. Tunggu dulu. Aku yang nelpon kalian. Merekalah penjahatnya. Kalau begitu, semua orang ini kamu yang selesaikan? Aku yang bersaksi. Orang-orang jahat ini semua diselesaikan Kang Jiang Ming. Menyelesaikan anak orang kaya yang menyiksa wanita dan tim preman mereka. Hadiah, 3 kartu upgrade. Anda telah menyelamatkan Lin Yalan dari nasib mati tragis, mendapatkan kekaguman tulus darinya. Di jalan menjadi orang baik, melangkah lebih maju lagi. Hadiah, 1 kartu upgrade. Sekarang aku punya 4 kartu upgrade. Seketika jadi orang kaya, ya. Anak muda, kelompok mereka sudah berkali-kali beraksi. Tapi kami belum pernah menemukan buktinya. Kali ini berkat kamu. Dalam situasi berbahaya seperti ini, bisa mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Ah, nggak apa-apa. Memang agak berbahaya sih, tapi aku sudah menyelamatkan teman sekelasku dulu. Kamu pikir kami sedang memuji kamu? Orang-orang ini bawa pisau dan senjata. Benar-benar merasa diri jadi Ip Man. Kali ini, kamu beruntung. Lain kali, kalau ketemu hal berbahaya seperti ini, ingat, harus cari tim penegak hukum kami. Dengar nggak? Pasti, pasti. Xiao Jiang, ayah korbannya datang berterima kasih padamu. Ayahku. Ayahnya adalah Lin Yuan. Lin Yalan ternyata adalah putri Lin Yuan, orang terkaya di kota Jiangcheng. Tuan Lin, silakan bicara dulu. Tadi saat kacau, beberapa preman kabur. Kami akan terus memburu mereka. Baik, bawa dia pergi. Kamu si Xiao Jiang, ya? Saya, Lin Yuan. Halo, Paman. Itu, saya Jiang Ming. Xiao Jiang. Pertama-tama, Paman ingin berterima kasih padamu. Karena telah menyelamatkan anak kesayangan kami. Paman tidak tahu harus bagaimana membalas budimu. Terimalah penghormatan saya. Wah, Paman. Anda terlalu sungkan. Menghadapi situasi seperti ini, sebagai seorang pria, pasti akan maju melindungi, apalagi, Yalan adalah teman sekelas lama saya. Xiao Jiang. Ini sedikit hadiah dari Paman. Tidak banyak. Ini. Ambil dulu. Kartu dari orang terkaya. Paling tidak isinya jutaan, ya, kaya. Saya akan menolak dengan sopan dulu, Paman. Ini benar-benar tidak bisa saya terima. Kamu benar juga. Kamu menyelamatkan putriku dari tangan banyak orang. Bagaimana mungkin ini 5 juta bisa membalas budimu? 5 juta. Pak, Anda bisa lebih sopan sedikit, benar-benar mengambilnya kembali? Pak. 5 juta ini. Sebenarnya sudah cukup banyak. Ah, ayah jangan bercanda dengan dia. Kamu ini sekarang kamu sudah berpihak ke orang lain. Aku tidak. Jiang Ming, ini memang hakmu. Aku buru-buru keluar kali ini, tidak membawa banyak nih. Jangan merasa sedikit. Tidak sedikit, tidak sedikit. 5 juta. Aku kerja di proyek seumur hidup, tidak bisa mendapat uang sebanyak ini. Terima kasih, Pak. Jiang Ming, menurutmu Yalan di keluarga kami bagaimana? Bagus, cantik dan baik hati. Dulu dia masih putri sekolah di SMA kami. Kalau mau jalin hubungan dengan Yalan di keluarga kami. Hah. Pacaran sih janganlah, Pak. Lihat saja, kalian, begitu keluarin uang, langsung 5 juta. Aku sebelumnya cuma buruh kecil, apalagi, beberapa tahun ini, aku pengen fokus ke karier. Nggak ada rencana buat pacaran. Gak apa-apa, uangku kuberikan padamu. Kan jadi kamu punya uang? Nak, kenapa kamu buru-buru banget sih? Xiao Jiang, pria fokus pada karier itu bagus. Tapi punya keluarga juga penting, kan? Iya, itu bener juga.
Di kehidupan sebelumnya, waktu aku ikut Su Hengyuan, saat orang terkaya Lin mengadakan pemakaman untuk putrinya, menyuruh orang membunuhnya. Sekarang Yalan, meski belum meninggal, kurasa Su Hengyuan masih mungkin akan beraksi terhadap orang terkaya itu. Pak, aku ingin mengingatkan Bapak, perhatikanlah sistem keamanan keluarga Bapak. Aku tahu. Setelah aku pulang, akan kuperketat keamanan rumah kami. Xiao Jiang, dengar-dengar kali ini kamu sekaligus menyelesaikan belasan orang. Kalau begitu, keamanan anakku nanti akan kuserahkan padamu. Nggak masalah. Kamu malam ini tinggal di rumahku. Sekarang aku sudah membuat Hengyuan Group marah. Dia pasti akan menargetkan orang-orang di sekitar aku. Shi Sanyi begitu baik kepada aku. Aku bertanggung jawab untuk melindunginya. Kalau pintu anti-malingnya bisa ditingkatkan sedikit. Baik, sesuai permintaan Anda. Sekarang akan kami tingkatkan untuk Anda. Pintu titanium sudah ditingkatkan material logam nano, mampu menahan 1 kali serangan misil, dan hak untuk membuka, menutup pintu ini hanya ada di tangan Anda dan Shi Sanyi. Serangan misil? Itu terlalu berlebihan. Tapi seperti ini juga tidak masalah. Aming, kenapa pulangnya sampai sore? Hari ini aku ke lokasi proyek. Urus beberapa hal. Tepungnya sampai ke wajah. Kalau begitu, kamu bersih-bersih dulu. Aku buat pangsit untukmu. Nanti makan ya. Oke. Aku ke toilet dulu. Kayaknya pintunya diperkuat saja. Masih kurang banget. Bagaimana kalau baju Shi Sanyi juga di-upgrade jadi jaket anti peluru? Aku masih punya beberapa kartu upgrade. Shi Sanyi begitu baik padaku. Upgrade bajunya juga seharusnya. Aming bisa saja mencuri baju saya. Dia. Aming, apa yang kamu lakukan? Shi Sanyi, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku ingin memberikannya. Aming, kamu mencuri baju saya. Jangan-jangan kamu ingin dengan saya. Tidak, Shi Sanyi. Kamu dengar? Aku akan menjelaskan. Aku bukan seperti yang kamu pikir. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku akan mandi. Tidak boleh. Tidak boleh membuat Shi Sanyi salah paham tentang aku. Shi Sanyi. Aku tidak bisa membuat Shi Sanyi salah paham tentang aku. Hei, Shi Sanyi. Aduh, aku lupa. Tenaga aku meningkat 10 kali lipat. Tidak. Kamu baik-baik? Kamu tidak terluka, Shi Sanyi? Aku tentu tahu. Kamu tidak bermaksud. Aming. Tapi baju aku sepertinya rusak karena kamu. Mau tidak kamu membantu aku melihatnya? Karena baju Shi Sanyi rusak. Kalau begitu, langsung pakai kartu upgrade, bantu Shi Sanyi memperbaiki bajunya, sambil memperbaikinya. Langsung upgrade jadi baju anti peluru, betul. Shi Sanyi. Aku bisa memperbaiki bajumu, percaya aku. Kamu membungkuk dan berbalik. Bantu aku upgrade baju Shi Sanyi. Ini. Untuk kenapa baju Shi Sanyi bisa berubah seperti ini? Kartu upgrade memiliki fungsi pintar. Akan sesuai dengan kebutuhan Anda di waktu yang berbeda. Mengupgrade barang menjadi fungsi yang berbeda. Shi Sanyi. Sekarang baju ini setidaknya sudah baik, kan? Apa yang terjadi? Ini adalah Peringatan, menolak memberitahu kepada siapapun. Mengungkapkan informasi kartu upgrade. Jika tidak, akan dilarang digunakan selamanya. Shi Sanyi, saya sekarang tidak bisa memberi Anda penjelasan.
Tunggu ada kesempatan, saya pasti akan memberitahu Anda kebenaran ini. Saya pulang dulu. Aming. Jangan pergi. Aming, saya suka kamu. Saya sangat suka kamu. Aku meminjam uang dari teman. Aku mengumpulkan sedikit uang untuk kamu. Ini uang 10.000. Ambil ini untuk membayar biaya rumah sakit ayahmu. Kenapa kamu begitu baik kepada aku? Kamu masih ingat saat itu di lokasi konstruksi, ada beberapa orang yang mabuk mengganggu aku. Kamu yang menyelamatkan aku. Saat itu kamu juga mengalami banyak luka. Setelah itu, aku yakin kamu adalah orang baik. Shi Sanyi. Aku menerima niat baik ini. Di hidup ini, aku masih harus melakukan banyak hal. Aku pergi dulu. Aming. Meski aku tidak tahu bagaimana Aming bisa melakukan itu. Tapi apakah dia suka aku pakai baju seperti ini? Aming sekarang sedang dalam masa muda yang penuh semangat. Tapi, dia juga tidak bilang apakah dia suka aku atau tidak. Aku lebih tua 3 tahun dari Aming. Mungkin dia keberatan dengan hal ini? Sepertinya tubuh Aming bagus. Aku rasa. Aku meraba otot perutnya. Jangan. Pasti tidak boleh. Meski aku tertarik pada Aming. Aku juga masih single. Tapi ada beberapa hal yang harus aku bicarakan dengan Aming. Kenapa baju Shi Sanyi bisa jadi seperti ini? Kartu upgrade memiliki fungsi yang cerdas, akan memenuhi kebutuhan Anda di waktu yang berbeda, dan mengubah barang menjadi fungsi yang berbeda. Artinya, fungsi yang cerdas itu, kalau di pikiran saya adalah melihat tembus, maka upgrade kacamata. Kacamata bisa melihat tembus. Ya, tetapi niat awal Anda harus melakukan hal baik. Kalau itu jalan yang sesat, tidak diperbolehkan. Apa-apaan? Siapa bilang melihat tembus itu jalan yang sesat? Aku mau pakai kemampuan melihat tembus ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Sudah bisa begitu? Aku coba ya. Kenapa hanya bisa melihat tembus satu lapisan? Upgrade sekali, bisa melihat tembus satu lapisan benda. Lanjut upgrade, bisa melihat tembus 2 lapisan. Upgrade sampai level tertinggi, bisa langsung melihat bakteri dalam tubuh manusia. Menjadi kacamata sinar X. Aku bukan dokter. Apa gunanya aku melihat tembus seperti itu? Aming, kamu sudah tidur? Shi Sanyi, aku belum tidur. Aku masuk ya. Ada apa? Sial, lupa lepas kacamata. Memang masih muda. Semangatnya masih membara. Lupa lepas kacamata. Ming, aku ada urusan mau bicara denganmu. Oh, silahkan. Kamu sekarang masih muda. Beberapa hal, aku bisa mengerti. Aku juga pernah melewati usia sepertimu. Dulu, ada gejolak di dalam hati, itu hal yang wajar. Bukan, Tante. Maksud Tante apa? Aku cuma mau bilang, kamu tadi mencuri stokingku. Dan mengganti bajuku. Aku sama sekali tidak marah. Bukan, Tante. Aku tadi cuma mau mengubah baju Tante. Dilarang memberitahu siapapun tentang kartu upgrade. Selesai, sulit dijelaskan. Sudah, jangan dijelaskan lagi. Aku mengerti. Malam ini sudah terlalu larut. Besok pulang lebih awal. Hei, Shi Sanyi. Sudah, susah menjelaskannya. Yongzi. Jiangge, aku sudah mendengar tentang kejadian hari ini. Kamu yang menyelamatkan aku. Hei, jangan nangis. Kita teman kok. Kondisi kamu sudah lebih baik?
Kamu harus hidup dengan baik. Aku sudah sangat tersentuh. Aku tidak ada masalah besar. Dokter bilang untung kamu menyelamatkan aku tepat waktu. Kalau terlambat sedikit, bisa bermasalah. Hei, kita teman kok. Kalau kamu sudah sehat. Begini. Besok ikut aku. Aku akan bawa kamu mencari uang. Mau mencari uang di mana? Ke kota antik. Mencari 1 miliar dari Shu Hengyuan. Hai, Jiang Ming. Gak nyangka. Ternyata kamu juga keren pakai jas ya. Bukannya ini cewek tercantik SMA kita dulu, Kak Jiang? Kok kamu bisa kenal sama dia? waktu itu, aku ketemu dia di jalan. Kalau bukan karena statusnya, kita hari ini nggak mungkin bisa datang ke pusat barang antik ini, Yalan. Ini teman baikku, Li Yong. Halo. Jiang Ming. Karena kamu minta aku antar ke sini, aku akan jelaskan dengan baik tentang tempat ini. Pusat barang antik Hengyuan adalah usaha dari ketua Hengyuan Real Estate, Shu Hengyuan. Khusus menipu orang. Kamu kok tahu banget soal sini? Masih minta aku antar ke sini. Pasti dong. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku jadi tukang pukul Shu Hengyuan, aku jaga tempat ini selama 2 tahun. Terus kamu nggak takut ditipu mereka hari ini? Gimana kalau 5 juta yang ayahku kasih ke kamu dibawa kabur sama mereka? Tenang aja. Aku kesini hari ini bukan buat rugi. Santai aja. Bahkan kalau uangmu habis ditipu, aku kasih lagi aja. Kak, kamu punya 5 juta? Kamu heboh apa sih? Dengerin ya. Nanti waktu kita pergi dari sini, aku mau bikin 5 juta ini jadi 20 kali lipat lebih. Di kehidupan sebelumnya, aku jaga tempat ini. Lihat mereka jual barang palsu, nggak tahu udah nipu berapa banyak orang. Di pusat barang antik ini, ada satu harta karun yang nggak ada yang tahu. 3 tahun kemudian, seorang anak kecil nggak sengaja nabrak vas palsu. Di dalamnya tersimpan harta, langka bernilai ratusan juta, baru ketahuan. Di kehidupan ini, harta karun ini milikku, Jiang Ming. Ini lukisan singa asli, ya? Aku pasti dapat barang bagus dengan harga murah. Vas bunga ini cuma 500.000. Banyak sekali barang antik di sini. Semuanya palsu. Kang Jiang, sekarang kamu sudah punya 5 juta. Itu sudah cukup banyak. Lebih baik jangan buang-buang uang di sini. Apa yang kamu bicarakan? Masih banyak teman-teman di lokasi proyek. Apakah 5 juta ini cukup untuk menempatkan mereka? Oh, ternyata Kak Jiang Ming berencana mencari uang untuk saudara-saudaranya. Sungguh setia kawan. Kak Jiang Ming, uangnya biar aku yang bayar. Anggap saja aku pinjamkan. Kita hari ini jangan main di tempat penipu ini. Aku datang ke sini hari ini pasti tidak akan tertipu uang oleh mereka. Hari ini aku tidak hanya akan dapat uang mereka, tapi juga akan menggusur tempat yang merugikan orang ini. Selamat siang, Pak. Pertama kali ke sini, saya manajer toko di sini. Nama saya Wang Juan. Mau lihat apa, Pak? Saya cuma lihat-lihat saja. Anda mau lihat barang baru atau barang bekas? Kang Jiang, itu artinya apa sih? Barang baru adalah barang yang baru ditemukan. Barang bekas adalah barang yang dibawa pemilik toko antik seperti mereka dari desa-desa di pedesaan. Barang yang ditemukan. Kak Jiang Ming, tak kira kamu tahu banyak hal. Iya, Kang Jiang. Aku kenal kamu bertahun-tahun, tidak tahu kamu paham soal ini. Masih banyak hal yang tidak kamu tahu. Pak, sekilas lihat, Anda pasti ahli yang paham. Jadi, Anda mau lihat yang mana? Sekilas lihat, pria ini pasti orang kaya yang gendut, asal dapat untung beberapa juta darinya, bos pasti akan memberi hadiah. Saya mau vas bunga itu. Bapak yakin mau vas itu? Vas itu, tapi itu tiruan palsu yang kualitas rendah. Sekilas saja sudah terlihat palsu. Mungkin saya salah lihat? Biar saya lihat dulu. Silakan lihat. Kakak Jiang Ming pakai kacamata juga ganteng. Badanmu bagus sekali. Bapak benar-benar bercanda. Saya pakai baju sebanyak ini. Bagaimana Bapak bisa tahu? Ternyata, ini vasnya. Di dalamnya tersembunyi sebuah
mutiara malam bernilai miliaran. Itu. Tawarkan harganya. Bapak benar-benar punya mata yang tajam. Jujur saja, vas kami ini, itu dari 1000 tahun yang lalu, diambil dari makam kuno. Tawarkan harga. Begini saja, Bapak. Saya lihat Bapak juga serius mau. 500.000. Bagaimana? Apa? 500.000. Ini banyak sekali. 50, bukan 500.000. Kamu jual atau tidak? Pak, cara tawar-menawar Bapak keterlaluan banget. Iya, Kak Jiangming. 50.000 ini terlalu murah. Toko barang antik Shu Hengyuan. Semakin kamu menganggap penting barang seperti ini, mereka semakin mau menipu. Jadi harus bersikap seolah tidak peduli. 50. Jual? Enggak? Kalau enggak, saya pergi. Pak? Begini saja. Saya hilangkan nolnya untuk Bapak. 50.000. 50. 5.000. 5.000. Bapak bawa. 50. Jual enggak sih? Enggak jual, saya pergi. 500. Harga terendah, Pak. Nggak bisa turun lagi. Baik. Walaupun untungnya dikit, tapi vas bunga ini paling-paling cuma bernilai 100 yuan, setidaknya ada sedikit untung. Kak Jiangming, walaupun saya nggak ngerti barang antik, tapi vas ini kelihatan palsu. Buat apa kamu beli? Vas ini memang kelihatan palsu, tapi Kak Jiang, ini memang 500, tapi kenapa kamu hancurkan? Bapak mau apa? Merasa rugi belinya, langsung dihancurkan. Bodoh banget. Ini adalah mutiara malam. Apa? Di dalam botol ini, ternyata menyimpan mutiara malam. Kakak Jiangming, kamu hebat ya. Bagaimana kamu tahu di dalam botol itu ada mutiara malam? jangan bergerak di depan saya. Aku pakai kacamata. Itu cewek cantik, terima kasih ya. Di toko kecilmu ini bisa mendapatkan barang bagus seperti ini? Ini benar-benar mutiara malam. Astaga. Kualitas dan ukuran mutiara ini sangat sempurna. Ini nilainya minimal 1 miliar. Apa? 1 miliar. Kalau begitu, selamat ya, Pak. Haha. Kamu benar-benar berpikir, di wilayah toko antik Hengyuan, ada orang yang bisa untung dan pergi? Kamu masih terlalu muda. Siapa? Siapa yang berani bikin masalah di pusat antik Hengyuan? Ada orang di sini. Mendapatkan barang bernilai 1 miliar. Tinggalkan barangnya. Sekarang orangnya bisa minggat. Semua sudah dengarkan? Di pusat antik Hengyuan, mendapatkan barang bagus, untung tidak boleh pergi. Anak itu di sana, masih berani ngomong sembarangan di sini. Kalau hari ini aku tidak memukulmu sampai gigimu copot semua, aku anakmu. Kamu? Wah, kenalan lama. Katanya kamu mau mukul aku? Kalau kamu nggak bisa menggebukku sampai babak belur, kamu anakku. Pak? Aduh, ini cuma salah paham. Hahaha. Ya, betul. Masa kami nggak ngasih jalan? Kak Jiang, ini kan preman, kok jadi begini? Mereka semua kenalan lamaku. Iya, kenalan lama. Kak Heilong. Aduh, Kak Heilong. Kok kamu bisa lepaskan dia? Anak ini baru aja dapetin mutiara malam yang harganya 100 juta, kamu nggak boleh lepaskan dia. Kalau kamu lepaskan dia, bos pasti nggak bakal maafin kita. Dasar manajer toko kecil, apa yang kamu bicarakan di sini? Kenapa kamu memukulku? Ayahku senang dapat uang, masih belum bisa pergi? Omong kosong. Sekarang lepaskan dia, bos pasti tidak akan memaafkanku, tapi kalau sekarang tidak melepaskannya, dia tidak akan memaafkanku. Sekarang tidak ada masalah lagi, kan? Kalau begitu, kami mundur dulu. Terima kasih, cantik. Saya beritahu semua orang. Semua harta yang dibuka di sini, semuanya palsu. Hari ini saya datang untuk memberitahu semua orang, datang ke sini untuk membuka barang. 10 taruhan, 10 kalah. Saya tidak akan pernah lagi membeli di sini. Untung ada kamu. Kalau tidak, saya mungkin terus mengira. Saya punya kesempatan untuk balik modal dan bangkit. Itu Yong. Apakah urusan yang saya atur untukmu sudah selesai? Hei, Kak Jiang,
Saya sudah menghubungi Departemen Penegak Hukum, melaporkan Heng Yuan Real Estate Antiquity yang terus menipu uang. Bagus. Ternyata kamu bukan pergi untuk mencari barang murah. Kamu pergi makan makanan orang, bahkan membalikkan meja. Tempat seperti ini terus menipu uang. Kalau dibalikan, itu hal yang sangat baik. Kamu mengungkapkan kepada para pelanggan kebenaran tentang pasar antik Heng Yuan dan melaporkannya, menyelamatkan banyak keluarga hadiah, 10 kartu upgrade. Saya menjadi orang kaya. Itu, aku masih ada urusan sama Yong. Kamu duluan, kamu pulang dulu ya. Kak Jiangming, kamu mau ikut ke rumahku hari ini? Ayahku lagi nggak ada di rumah. Bukan, itu. Malam ini Shisanyi janji mau makan sama aku, lain kali saja, lain kali ya. Kak Jiang, kita mau kemana? Banyak teman baik di proyek yang menunggu kita, kasih mereka kerjaan baru. Wah, bagus banget. Kak Jiang sekarang punya 100 juta ya. Pasti mereka mau ikut Kak Jiang kerja. Ayo, tunjukin jalannya. Diam aja ngapain? Cepat berbaris. Ayo jalan. Ayo. Selamat, ayah. Dapat 100 juta dan bisa pergi. Selamat ayah dapat 100 juta, hati-hati di jalan. Gila loh. Bisa tunduk bisa tegak. Anak yang bisa diajar, jangan main preman lagi ya ke depannya. Iya. Dah, anak-anak. Kenapa aku tidak berani melawannya? Hei Long, kamu begitu mudah membiarkannya membawa mutiara malam pergi begitu saja? Bos, kamu tidak tahu, si itu jago bertarung, namanya Jiang Ming. Tuan muda masuk penjara karena dia. Banyak anak buah kita dihajar habis-habisan olehnya sendirian. Iya. Maksudmu, anakku jadi begini karena dia? Iya, Sepertinya orang ini memang bermusuhan dengan Heng Yuan, dia juga jangan harap bisa hidup. Kemampuanmu sendiri yang payah, cuma bisa membesar-besarkan orang lain. Lihat saja bagaimana aku menghabisi dia, sederhana saja. Soal Lin Yuan, sudah kau urus? Belakangan ini, pengawalan di sekitar orang terkaya entah kenapa tiba-tiba bertambah banyak. Orang yang kukirim tidak ada kesempatan untuk bertindak. Masih berani menjelekkan dia? Kamu, juga si imut. Soal Lin Yuan, tidak usah kau urus lagi. Pergi selidiki latar belakang si itu sampai jelas untukku. Lenyapkan dia. Siap. Bro, Jiang Ming sudah kembali, Jiang. Yongzi juga sudah kembali. Bro, Jiang dan Yongzi sudah kembali. Yongzi, tubuhmu sudah baik-baik. Sudah lama baik-baik. Tubuhku ini kuat. Saat Jiang turun ke lubang menyelamatkanmu, kami semua sangat ketakutan. Ya, tapi untung Jiang seperti superhero langsung mengangkatmu keluar. Jiang, aku bilang ya, mandor baru sangat kejam. Lebih baik kamu tidak kembali bekerja. di kehidupan sebelumnya, teman-teman ikut aku jadi tukang pukul, sakit-sakitan. Akhirnya semua dibuang oleh Su Heng Yuan. Aku kembali kali ini bukan untuk terus bekerja. Aku kembali kali ini ingin memberi teman-teman pekerjaan baru. Oke, nah, pas. Kami juga tidak ingin bekerja lagi. Di kehidupan ini, biar aku menebus semua. Tapi, kami tidak bisa kerja lain. Di kehidupan sebelumnya, Liu ikut aku, diganti ditusuk belasan kali, setelah pergi, buka restoran kecil. Usaha lumayan. Liu, buka restoran, bagaimana? Boleh. Aku sudah lama ingin usaha sendiri. Kita teman-teman kumpulkan, buka restoran kecil tidak masalah. Ya. Aduh, apa restoran kecil? Liu, saat kami datang sudah membeli hotel di Hao. Yongzi, kamu apakah di lubang otakmu rusak? Liu, kamu. Liu, kamu tidak percaya dia, tidak percaya aku, kami sudah membeli hotel di Hao sudah, hotel ini, nanti diberikan kepada kamu untuk mengelola. Aku pasti percaya kamu. Tapi hotel di Hao itu industri lebih dari 20 juta. Liu, lihat ini apa? Apa? Wah, benar-benar. 2 hari tidak lihat, Jiang Ming bagaimana kamu bisa? Sudah 2 hari tidak bertemu. Jiang Ming, bagaimana kamu bisa melakukannya? Jiang, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Liu, kamu bilang saja, hotel ini, kamu mau ambil atau tidak? Ambil saja.
Aku tahu hotel ini memang agak besar, kamu takut tidak bisa mengelola, kan? Ambil saja, jangan takut, jangan ragu-ragu lagi. Liu, aku bilang ya, hotel ini sekarang. Semua rantai industri sudah lengkap, cuma butuh seorang manajer umum yang bertugas. Aku tahu kamu pernah berbisnis sebelumnya. Hotel ini agak besar memang, tapi kalau diberikan ke kamu, aku percaya. Iya Liu, kamu jangan menolak lagi. Teman-teman lain juga ada pekerjaan baru. Lakukan saja. Ambil saja. Kamu lakukan saja. Lakukan saja Liu. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Kalian semua bilang begitu. Kalau begitu aku lakukan. Baik. Jiang, kalau begitu, pekerjaan baru kita apa? Aku ingat Xiao Sun, mahasiswa jurusan komputer. Karena memang tidak punya uang, makanya datang kerja di proyek ini. Ada tugas penting untuk kamu. Aku kasih kamu 30 juta, kamu ke selatan bantu aku mencari 2 orang. 1 Margama, 1 Margalei. Kasih tahu mereka, aku mau investasi di perusahaan mereka. Selatan luas sekali. Perusahaan banyak sekali. Orang juga banyak sekali. Bagaimana aku bisa mencari Jiang? Cari nama perusahaan mereka. 1 namanya Ali, 1 namanya Mi. Baik Jiang. Aku pasti menyelesaikan tugas ini. Jiang. Kalau begitu Kamu tetap kerja di proyek. kenapa aku masih harus angkat batu? Lihat, aku punya banyak teman, kenapa aku hanya menyimpan kamu 1 orang di proyek? Kenapa? Iya, kenapa? Jiang Ming dia memang EQ-nya rendah tapi pekerjaannya sangat solid. Song masih muda sudah memahami semua pekerjaan di lokasi proyek. Kalau bukan karena kehidupan sebelumnya ikut saya dan mengambil jalan yang salah nanti, industri properti berkembang begitu cepat. Dia pasti bisa berprestasi. Kamu bekerja sangat baik di lokasi proyek. Aku akan langsung menaikkan jabatanmu menjadi direktur umum proyek. Lalu semua tanah di sini kami bangun gedung kami sendiri. Kakak Jiang, uangmu sudah habis semua dana untuk bangun gedung ini dari mana? Ingat yang kita lihat pagi tadi, Lin Yalan? Ingat dia itu bintang sekolah kita di SMA. Ayahnya adalah orang terkaya di dunia Lin Yuan. Mereka sudah setuju untuk investasi pada kami. Setelah ini semua orang kita tak perlu lagi bekerja untuk grup Heng Yuan, kami adalah kompetitor mereka. Dia ternyata anak orang terkaya. Kalau dia tertarik pada kakak Jiang, bukankah kakak Jiang bisa masuk keluarga pihak wanita? Menerima kekayaan orang terkaya. Apa itu masuk keluarga pihak wanita? Kamu percaya atau tidak? Kekayaan kakak Jiang sekarang, kekayaan di kehidupan ini pasti bisa melampaui Lin Yuan. Bro, mari kita berjuang bersama, oke? Oke. Ayo kita resign sekarang. Resign. Oke. Sekarang pekerjaan kita sudah selesai. Begini, ada sesuatu yang mau saya bicarakan denganmu. Kita berdua. Sebentar kita ke Phoenix KTV. Jiang, kamu cepat sekali. Sudah mau membelot dari Miss Yalan. Kamu sekarang sudah punya uang. Kamu sekarang kenapa? Bicaranya jadi tidak jelas. Ambil 30 juta yang kamu simpan. Jiang, bukan itu maksud saya. Kamu memang sudah bekerja keras belakangan. Ke KTV untuk bersantai juga tidak masalah. Bersantai? Bersantai apa? Phoenix KTV sekarang bisnisnya tidak bagus. Bos mereka Jin Feng Huang mau menjual KTV ini dengan harga murah. Kita mau ambil tanah ini. KTV itu akan segera ditetapkan sebagai proyek komersial utama. Xu Heng Yuan dulu dengan 20 juta membeli KTV. Setelah itu, harga tanah di sana naik jadi 400 juta, baru akhirnya jadi Taipan Property di kehidupan ini. Yong, kita hanya perlu mengambil KTV ini. Semua aset grup Xu Heng Yuan tak bisa lagi menyaingi kita. Bos, tolong periksa buku akunnya. Pergilah. Halo, Bos Jin, saya Jiang Ming. Halo, Jiang Ming. Bos ini. Dengar-dengar sudah lama. Panggil aku kakak. Bos Jin, saya rasa Anda salah paham. Saya datang hari ini untuk berbisnis dengan Anda. Saya ingin membeli tempat Anda, Jin Feng Huang ini. Lokasi KTV ini. Manggil bos lagi? Kakak.
Adik Jiang Ming memang manis ya? Tapi kamu bilang ingin membeli properti kakak. Kenapa saya tidak pernah melihatmu di pertemuan para pengusaha? Sama sekali? Kak, sejujurnya, aku belakangan ini sedang dapat sedikit rezeki. Adik Jiang Ming memang manis sekali ya. Kakak suka pria sepertimu. Sayangnya, kalian datang terlambat. Harganya, kakak sudah sepakat dengan orang lain. 20 juta. Xu Hengyuan, benar kan? Oh, kamu tahu? Oh, itu. Bagaimana aku tahu tidak penting? Aku bersedia bayar 10 juta lebih tinggi untuk beli tanah ini. Ini. Kenapa? Kabarnya Jin Feng Huang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Dia sudah mulai curiga. Sama sekali tidak boleh dia rasakan. Tanah ini bisa menghasilkan uang. Kak, sejujurnya, aku dengan si Shu itu selalu bermusuhan. Dia sebelumnya hampir membunuh saudaraku. Aku harus melawannya. Aduh, adik Jiang Ming, kamu benar-benar setia kawan, pria sejati. Kakak ini suka yang setia kawan seperti kamu, pria sejati. Walaupun aku sudah janji dengan Xu Hengyuan. Tapi, Kamu bilang tapi, kan? Artinya, ini bisa dibicarakan? Jadi aku perlu lakukan sesuatu. aku mau kamu temani aku malam ini. Tolong aku. Kakak, soal menemani kakak ini, jujur saja, aku benar-benar tidak bisa setuju. Kakak, untuk cari uang, bagaimana kalau kamu mengalah sedikit? Kamu memang teman baik. Lihat wajahmu itu. Kakak ini hanya bercanda denganmu. Kakak punya lebih dari 100 KTV di seluruh negeri. Sebenarnya, berapapun harganya, aku tidak terlalu peduli. Hanya saja, kita semua yang berkecimpung di dunia ini harus punya aturan, kan? Betul, kan? Betul. KTV-ku ini memang sepi, tapi tanah plus renovasinya kalau dihitung, nilainya sekitar 40 juta. Kamu tahu, Xu Hengyuan kenapa bisa nego dengan harga terendah 20 juta dan berhasil deal denganku? Silakan, Kak. Minuman. Kami yang buka KTV, di dunia bisnis yang dinegosiasikan adalah minuman. Xu Hengyuan itu menenggak 108 gelas minuman. Makanya, baru bisa deal dengan kakak dengan harga murah 20 juta. Jadi, maksud kakak, aku harus minum, ya? Ya. Asalkan hari ini kamu bisa minum lebih dari 108 gelas, kakak akan memutuskan untuk menjual KTV ini kepadamu. Tapi kalau minum tidak bisa melebihi 108 gelas nanti maaf ya, bahkan jika kamu bayar harga beberapa kali lipat lebih mahal, aku juga tidak akan menjualnya padamu. Sepakat. Sajikan minuman. Bos Jin ini memang agak banyak, ya Xu Hengyuan dulu minum sebanyak ini. Kak, ini minuman ini kadar alkoholnya lebih dari 50 derajat loh. Dia makan satu pil penawar mabuk muntah sekali. Dia benar-benar menghabiskannya. Masih bisa minum obat penawar mabuk? Baik, aku minum. 109 gelas dong. Ini obat mabuk. Kakak Jiang, jangan maksa diri. Aku tahu batas minummu, lebih dari 100 gelas ini, walaupun sudah minum obat mabuk, belum tentu bisa kau habiskan. Tenang, aku tidak akan mabuk. Duduk, Aku, upgrade. Obat ini telah ditingkatkan untuk Anda. Efeknya meningkat 10 kali lipat. Kalau gitu, kita mulai ya. Ayo. Menurutku, Bos Jin, minum per gelas kurang seru. Kita minum per botol saja. Baiklah. Botol pertama ini, semoga kakak selalu awet muda. Botol kedua, pertemuan kita adalah jodoh. Semoga kakak selalu ceria.
Botol ketiga. Selamat ulang tahun. Botol keempat. Semoga lancar jaya. Botol kelima. Semoga sempurna. Ini 109 gelas terakhir, kan? Sudah minum sebanyak ini, kok nggak ada rasa mabuk sama sekali? Jangan. Harus tetap berpura-pura. Bos Jin, aku sudah minum banyak alkohol, lebih dari 108 gelas, kan? Kamu baik-baik saja, Jiang? Tenang saja. Jiang Ming. Begitu banyak alkohol. Kamu bisa menyelesaikannya dengan lancar. Ucapan selamat ini. Tak ada yang sama. Aku semakin mengagumi kamu. Tidak tahu kamu ada minat. Bisnis bersama aku. Bicara soal bisnis itu lain kali, hal yang Anda janjikan padaku. Tenang saja, aku menepati janji. Nanti, KTV ini akan menjadi milikmu. Malam ini masih panjang. Kamu juga minum banyak alkohol. Mungkin malam ini, istirahat di tempat aku. Minum banyak alkohol, malam juga tidak bisa melakukan hal lain, kamu bilang kalian. Itu. Jiang, mungkin istirahat di sini. Malam ini Shisan Yi menyuruhku pulang. Teman saya suka di sini, kalau begitu, aku menitipkan teman saya di sini. Baiklah. Tenang saja, dia akan merawatmu baik-baik. Jiang Ming, Jiang, aku pergi, bye, Jiang. Kakak, aku hanya bisa minum 107 gelas. Cukup bagus juga. Shisan Yi, aku baru saja sibuk di luar. Ada apa yang mendesak? Kalau sudah selesai, cepat kembali. Aku tunggu kamu di rumah. Di rumah tidak ada orang lain. Shisan Yi, jangan seperti ini. Ini mudah membuat orang salah paham. Rumah kosong. Tak ada satu orang pun. Shisan Yi, benar-benar. Di rumah jelas-jelas kami berdua. Tunggu. Shisan Yi baru saja mengulanginya 2 kali. Mungkinkah ada masalah? Aku sudah memperbaiki pintu rumah Shisan Yi mengupgrade. Orang luar seharusnya tidak bisa masuk. Semua karena aku pulang terlalu terlambat. Shisan Yi pasti berpikir aku baru membuka pintu. Di rumah sekarang pasti ada orang. Oh iya, kacamata tembus pandang. Itu Xu Hengyuan, orang itu ternyata datang ke rumahku. Itu Sang Biao. Dia adalah bawahan Xu Hengyuan dulu, bersama aku disebut duo hitam putih, justru mereka yang memaksa Shisan Yi menelepon. Di dalam rumah ada 4 penjahat, Sang Biao adalah orang yang kejam. Mereka pasti ada rencana, justru mereka yang membuat Shisan Yi menelepon, pasti tidak boleh membuat Shisan Yi terluka. Kacamata tembus pandang ini hanya bisa melihat tetapi tidak bisa mendengar rencana mereka. Ada cara. Kalau kacamata bisa melihat tembus, maka earphone pasti bisa mendengarkan rencana mereka. Earphone Bluetooth Anda sudah diperbarui meningkatkan pendengaran Anda 100 kali. Bos wanita di rumah Jiang Ming, dia lumayan cantik. Ternyata bisa mendengar mereka bicara. Bisa mendengar mereka bicara. Bagaimana jika sebelum Jiang Ming datang, biarkan teman-teman dulu bersenang-senang? Kalau kamu berani menyentuh Shisan Yi, aku akan memotong tanganmu. Selesaikan si anak itu dulu, bagaimana nanti? Apa? Jin Feng Huang menjual KTV 30 juta dijual ke si anak itu. Golden Phoenix KTV. Dia jual ke si anak itu dengan harga 30 juta rupiah, katanya dia suka si anak itu.
Si anak itu akan balik sebentar lagi. Hari ini kamu harus habisi dia untuk saya. Gampang. Cantik, santai saja. Nanti giliranmu. Su Hengyuan, kamu masih mau membunuh saya? Bagus. Kamu berani menyerang orang di sekitar saya, kamu tunggu aja mati. Hei Long, kekuatannya tidak lemah. Saya dengar si anak itu lumayan jago bertarung. Heilong jago bertarung, tapi apa gunanya di dunia ini? Yang penting adalah strategi. Kamu berdiri di belakang pintu. Begitu dia masuk, kasih dia pukulan duluan. Ya? Bagus, sembunyi di belakang pintu, ya, Sang Biao, kamu mainnya licin juga. Kamu datang. Bos, katanya, si tuan muda sudah menembak si brengsek itu, tapi dia tidak terluka sedikit pun. Aku curiga dia punya rompi anti peluru. Lalu apa rencanamu? Kamu cari sudut sembunyi dulu. Ya? Rompi anti peluru bisa menahan peluru, tapi kepala tak bisa menahan pisau. Untung aku mendengarnya rencana mereka. Ternyata Shu Hengyuan kau ingin membunuhku, meski aku punya rompi anti peluru. Tetapi aku juga tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka. Meski mereka banyak orang, tetapi Shi Sanyi adalah sandera mereka, ada ide. Tim penegak hukum, kriminal Su Hengyuan dan Sang Biao ada di rumah saya. Mereka sekarang masih punya sandera. Saya harap kalian bergerak secepatnya. Shi Sanyi, aku datang menyelamatkanmu. Ada orang di belakang pintu. Kamu. Aduh, kamu. Bagaimana kamu bisa tahu semua hal? Rencana kamu. Si bocah ini, bagaimana dia tahu semua? Ini, tidak mungkin. Jangan mendekat, aku akan. Majulah satu langkah lagi. Hari ini aku akan menghabisi si gadis ini. Kamu sekarang lepaskan Shi Sanyi, aku bisa membiarkan kamu pergi. Apa yang kamu katakan benar? Bos, kita pergi. Aming senang sekali kamu datang. Aming jangan biarkan mereka pergi. Tenang, mereka tidak akan bisa pergi. Kamu mau pergi kemana? Ada yang melaporkan kamu masuk ke rumah pribadi Teng Faizin. Dan di proyekmu juga ditemukan beberapa mayat. Korban, cepat pergi. Kejadian di proyek. Bagaimana bisa ada yang tahu? Jiang Ming, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah orang baik. Kenapa masih diam saja? Masih pegang pisau? Ayo. Cepat. Kamu dua, ikut. Aminggu. Jiang Ming, saya dengar kamu dalam bahaya. Langsung datang ke sini. Adik kakak sangat khawatir tentang kamu. Anda telah menangkap orang jahat yang merugikan satu wilayah. Su Hengyuan dan Sang Biao berpisah secara total. Identitas orang jahat di kehidupan sebelumnya. Hadiah kartu upgrade 1000 lembar. Cukup. Aku beritahu kamu, Aming sekarang adalah orang saya. Jiang Ming adalah milik saya. Kamu adalah milik kakak. Milik saya. Milik saya. Milik kakak. Milik saya. Jiang Ming. Aku tidak mau kartu upgrade lagi. Bisa tidak memberikan kartu pilihan?